nikmat iman dan yang dengan nikmat ini Allah izinkan kita bisa bertolabul ilmi di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan umatnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai acara hari ini, semoga Allah meridhoi niat kita dan memberikan kita pemahaman. Mari kita buka kajian pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum mendengarkan kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Elsi, mari kita simak terlebih dahulu sambutan dari Ketua POMG SMA Alpha Centauri kepada Ibu Nancy Triana. Kami persilahkan. Terima kasih Mama Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah memulai kajian bulanan rutin yang insya Allah akan rutin dilakukan oleh PMG untuk ke depannya. Sementara itu adalah tiap bulan. Untuk perdana ini tiap bulan kita akan adakan, tapi nanti lihat gimana perkembangannya. Pertama-tama kami PMG berterima kasih pada Ustadz Abdurrahman, tapi ternyata di sini namanya Abu Alif ya, Ustadz ya. Nickname aliasnya. Iya, betul. Ustadz Abdurrahman yang bisa meluangkan waktu untuk memberikan kajian, siraman, dan pengetahuan yang Ustadz dapatkan kepada kami, para orang tua yang terus haus untuk belajar, Pak Ustadz. Kami juga berterima kasih pada sekolah yang telah memfasilitasi Zoom pada pagi hari ini dan kedepannya untuk kegiatan-kegiatan PMG. Tak lupa para pengurus PMG yang sudah bekerja keras untuk mengadakan kegiatan bulanan ini, terutama si kerohanian. Sedikit pengumuman ya Pak Ustadz ya, Bapak Ibu semua, si kerohanian dalam PMG ini merencanakan itu ada kedua kegiatan rutin. Yang pertama adalah kajian bulanan yang diadakan setiap Jumat minggu ketiga, Jumat pagi pada minggu ketiga. Insya Allah terus akan rutin. Dan yang kedua itu adalah belajar tahsin. Tahsin ini belajarnya offline yang diadakan di Selasa siang setiap minggu. Kita adakan di Pusdai. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan izin dari Pusdai untuk menggunakan ruangannya, dan ditawarkan juga ruangannya Mam Aska Selasa siang sebelum kita jemput anak-anak. Jadi sekitar jam 2:30 sampai jam 3 sore. Itu belajar tahsinnya offline setiap minggu. Mohon maaf Umi, 1:30. Oh, 1:30, maaf ya. 1:30 sampai jam 3, 1:30 sampai jam 3, setengah jam ya. Ya, 1:30 sampai jam 3. Jadi setelah kita zuhur, makan siang, kalau yang ini, kemudian kita langsung ke sekolah untuk belajar tahsin. Metode tahsinnya insya Allah lebih mudah, dan kita tidak perlu mau dari grade manapun bisa belajar, insya Allah. Insya Allah itu adalah kegiatan seksi kerohanian yang rutin. Ini aja pengumumannya. Kemudian terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyimak apa yang dikatakan, apa yang diberikan oleh Ustadz Abdurrahman, dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Begitu aja Bapak Ibu semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Umi untuk sambutannya. Jadi Bapak Ibu, kajian ini insya Allah akan diadakan rutin ya, setiap Jumat pekan ketiga. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus mencari ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya izinkan saya membacakan dulu profil dari Ustadz kita hari ini. Izin membacakan profilnya Pak Ustadz. Tanggal lahirnya di mohon maaf namanya Pak Ustadz Abdurrahman LC, tanggal lahir 1 September 1988. Status menikah, istri yang pertama sudah pulang terlebih dahulu ya Pak Ustadz. Semoga Allah melapangkan kuburnya, memberikan kenikmatan di alam barzahnya Pak Ustadz. Lalu sudah menikah lagi Pak Ustadz dengan Ibu Siska Purwanti dan memiliki putra 1, putri 2 ya Pak Ustadz. Insya Allah menjadi anak-anak solehah. Pendidikannya MI Al-Wahdah, lalu Pondok Pesantren Al-Mutakin Jepara, Mahad Al-Husnayain, dan Mahad Ali Anur. Betul ya Pak Ustadz? Iya, betul. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja mendengarkan tausiah hari ini dengan tema Aikan itu wifi dan ulah wifi-nya, wifi dan mohon maaf Bapak Ibu untuk di mute mikrofonnya. Baik, kita langsung saja mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdurrahman LC dengan tema adab persaudaraan sesama Muslim kepada Ustadz. Tafadol wa mashkuro. Mangga Ustadz. Ya, baik. Jazakumullah khairan katsira Ibu Feni atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ikhwani fillah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PONG ya, SMA Alpha Centauri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya. Kita dipertemukan atas izinnya di majelis virtual ya. Walaupun secara virtual, insya Allah ketika kita niatkan hadir dalam majelis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya menyampaikan para malaikat itu tanzih, ya, tanazzal, turun. Jadi para malaikat itu tarokat tayran, ketika meninggalkan dia tidak berterbangan, ya. Ketika melihat majelis ilmu, dia hadir di tengah-tengah majelis ilmu yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam. Semoga majelis ilmu yang kita laksanakan ini sehingga menghadirkan para malaikat yang hadir di rumah-rumah kita. Salam dan salam marilah kita aturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
keluarga beliau, sahabat para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Sebelum dimulai mungkin mohon izin ingin membagikan ini, berbagi materi ya. Kalau di sini tersebut hanya host yang dapat berbagi dalam data ini. Sudah dijadiin co-host, Ustaz. Oh, sudah bisa ya? Nah, sudah. Oke. Harusnya bisa. Jadi insya Allah kita akan memulai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim ayat ke-6, ini surat yang ke-66 ayat ke-6 ya. Surat yang sama-sama sudah kita ketahui, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayatnya dengan harfun nida, ya, dengan harfun nida, mengawali dengan panggilan. Ya, wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika nama kita dipanggil, seseorang yang memiliki nama misalnya Pak Ahmad, ya, maka yang namanya Pak Ahmad akan merasa terpanggil. Wahai Pak Ahmad. Maka seseorang yang namanya Ahmad akan mencari sumber suara. Ya. Begitu pula dengan al-iman. Ya. Ketika iman itu melekat dalam hati seseorang, maka ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada istijabah, ada labbaik, memenuhi panggilan, mencari sumber suara siapa yang memanggil. Ya. Maka itu bisa dikembalikan kepada kita masing-masing, apakah kita merasa terpanggil ataukah tidak. Maka dalam ibadah haji atau umroh, lafadznya itu talbiyah. Talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa? Labbaika. Labbaik. Labbaik yulabbi artinya kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Harfun nida, ya. Wahai orang-orang yang beriman. Biasanya ketika menyeru seseorang, memanggil seseorang, ataupun kita sebagai orang tua memanggil anak kita, nak sini, wahai anakku. Ya. Ketika kita memanggil, itu ada informasi penting yang ingin kita sampaikan. Ada informasi penting yang ingin kita sampaikan. Ya. Apakah itu sebuah perintah ataukah larangan? Nah, jangan beli es krim, sedang kurang fit misalnya. Ya. Jadi ada informasi penting yang ingin kita sampaikan. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam dalam ayat-ayatnya yang dalam bentuk seruan, panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu di banyak ayat. Itu ada informasi penting yang ingin disampaikan. Ya. Di antaranya kalau dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini informasi penting perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Qu anfusakum. Qu itu satu suku kata dengan waqoyah ataupun takwa. Ya. Takwa, qu itu sama. Ya, satu suku kata. Jadi fi'lul amrnya adalah qu. Ya. Artinya jagalah, hati-hatilah. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naro dari siksaan api neraka. Ini informasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sampaikan dalam surat At-Tahrim ayat 6.
Kenapa? Waquduhan nas wal hijarah, karena bahan bakunya itu manusia dan bebatuan. Ya. Kalau boleh tanya, kira-kira antara batu dan besi itu lebih kuat mana, Bu? Batu dan besi itu lebih kuat mana? Kemungkinan besi ya. Batu, batu, Besi atau batu? batu, Lebih kuat batu atau besi? batu, Batu, Batu ya. batu. Kenapa lebih kuat? Kan biasanya kalau ingin menghancurkan batu itu dengan besi. Palu-palu itu kan besi itu ya. Oh, iya, iya. Jadi lebih kuat batu atau besi? Bingung. Batu. Ya. Karena batu nggak meleleh, Ustaz. Batu, Ustaz, kalau besi meleleh terkena api, kalau batu tidak. Alhamdulillah. Masya Allah. Tayyib. Barakallah. Ya betul. Jadi antara batu dan besi itu lebih keras batu. Dan Allah Subhanahu wa taala sematkan itu samakan dengan annas. Di sini ada sebutan annas. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan baku api neraka itu manusia dan batu. Artinya manusia-manusia yang kekal yang berada dalam api neraka itu dia tidak akan habis dilalap api, akan terus tumbuh, ya, akan terus berulang. Maka kalimatnya itu fazukul azab. Allah perintahkan untuk menikmati siksaan karena setiap sayatan api, ya, jilatan api itu sungguh sangat terasa sekali semua. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan gigi gerahamnya itu sebesar gunung Uhud. Bagaimana bentuk tubuhnya itu ya? Sungguh sangat luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Karena dalam api neraka itu bahan bakunya bukan siapa-siapa, kita. Waliyadzubillah ya. Jadi hijarah, annas wal hijarah, manusia dan bebatuan. Ya, manusia dan bebatuan. Dan Allah Subhanahu wa taala samakan antara batu dan manusia. Kemudian alaiha malaikatun ghilabun syidad. Dan di dalam neraka itu ada malaikat yang ghilad syidad. Ghilad itu keras perangainya, syidad juga sama ya, nggak ada senyum-senyumnya. Kalau kita di tengah jalan ketemu preman misalnya, yang wajahnya sangat tidak ada enak-enaknya, yang ada dalam hati itu ingin menghindar, tidak ingin bertemu. Ya, tidak ingin bertemu, apalagi menyapa dan sebagainya. Nah, di dalam api neraka itu ada malaikat yang lebih lagi daripada gambaran yang ada di muka bumi. Tidak ada senyumnya, sungguh sangat keras ya, mukanya sangat menakutkan dan sebagainya. Ghilabun syidad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sifat-sifat malaikatnya, la ya'sunallah ma amarahum. Para malaikat itu tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan atas setiap yang diperintahkan. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita garis bawahi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini, saya ambilkan dari tafsir As-Sa'di ya. Di antara bentuk wiqayah, di antara bentuk penjagaan itu, wiqayatul ahli wal aulad bi ta'dhim wa ta'limihim. Di antara bentuk penjagaan supaya kita tidak masuk ke dalam api neraka itu adalah Imam As-Sa'di menyampaikan bi ta'dhibihim wa ta'limihim, yaitu dengan mempelajari adab baru ilmu. Ya. Bi ta'dhibihim wa ta'limihim. Kita mempelajari adab dan mengamalkan adab untuk diri kita pribadi dan keluarga kita. Kemudian wa ta'limihim, baru kemudian mempelajari ilmu. Ya. Bahkan sampai pada tataran wa ijbarihim, kalaupun harus ada paksaan, tidak mengapa ada paksaan untuk melakukan ketaatan atau menjauhkan dari larangan. Maka dalam perintah sholat misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan kita
Muru auladakum bisolat wahum abna'u sab'in. Ajaklah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika masuk usia berapa tahun? 7 tahun. Ya. Jadi ketika masuk usia 7 tahun, itu anak biasa diajak untuk sholat. Tapi ketika masuk wadribuhum wahum abna'u asyri, baru boleh dilakukan kekerasan, yaitu boleh memukul. Memukulnya juga bukan memukul karena apa namanya, karena marah, tapi memukul dengan penuh keadiban sebagai bentuk pendidikan. Ya. Wadribuhum wahum abna'u asyri, boleh memukul untuk memerintahkan perintah sholat ketika masuk usia 10 tahun. Ya. Jadi itu bentuk wiqayah, bentuk penjagaan kita terhadap diri dan keluarga kita dari api neraka. Yang kita garis bawahi adalah bita'dibihi, yaitu mempelajari adab. Nah, ternyata adab itu sungguh sangat luas. Ya. Adab itu sungguh sangat luas. Ada adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada adab niat, ada adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab kepada Al-Quran, adab kepada orang tua, adab kepada anak, adab kepada tetangga, ya. Kemudian pembahasan kita adab sesama muslim, ya. Adab tidur, adab makan, adab berpakaian, adab safar, itu sangat banyak sekali, ya. Ya. Jadi Islam betul-betul menjaga kita dengan berbagai macam adab supaya kita tidak masuk, tidak jatuh dalam api neraka, ya. Di antara adab terhadap anak itu bahkan ketika anaknya belum lahir, bahkan ketika apa namanya, ketika memilih pasangan, memilih calon ayah dan calon ibu untuk anak, itu di antara adabnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk pada pembahasan kita yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya ambilkan dari kitab Minhajul Muslim. Ya. Di dalam kitab Minhajul Muslim, ini pun kajian di Al-Muhajirat, ya, membahas tentang tentang adab. Nah, ini sangat banyak sekali pembahasan adab, ya. Adab al-jiran, adab apa namanya, dengan tetangga, ya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu adabul muslim wa huququhu. Adab sesama muslim dan hak-haknya. Kira-kira ada berapa adab yang harus kita perhatikan sesama muslim ini? Ya. Nah, beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim ini menyebutkan ternyata adab sesama muslim itu banyak, ya. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali, bahkan sampai kita lihat sampai 22 adab, ya. 22 adab yang harus kita perhatikan, ya. 22 adab sesama muslim. Nah, kalau kita lihat kira-kira seberapa banyak yang sudah kita lakukan, ya. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah semua adab ini sudah kita penuhi ataukah belum, ya? Jangan-jangan belum, ya. Nah, beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair menjelaskan di sini, ini adabul muslim wa huququhu, ya. Adabul muslim wa huququhu, adab sesama muslim dan hak-haknya yang harus kita tunaikan. Al-muslim yu'minu bima li akhihi al-muslim min huquqin wa adabin tajibu lahu alaihi. Seorang muslim itu meyakini betul bahwasanya saudaranya sesama muslim itu punya hak-hak dan ada adab yang harus kita lakukan, yang harus kita tunaikan. Ya. Fayaltazimu biha wa yu'addiha li akhihi al-muslim. Ya. Jadi seorang muslim meyakini betul bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rambu-rambu adab-adab yang harus kita perhatikan untuk kita tunaikan terhadap saudara kita sesama muslim. Bukan hanya di situ, wa huwa ya'taqidu annaha ibadatun, ya. Seorang muslim yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan adab ini, meyakini betul bahwasanya itu adalah ibadatun lillah, sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa qurabatun yataqarrabu biha ilaihi subhanahu, dan bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk taqarrub itu bukan hanya ruk'an sujada, bukan hanya ibadah sholat yang kita lakukan, tapi juga melaksanakan menjaga adab kita terhadap sesama muslim. Ya. Jadi bentuk taqarrub bukan hanya sekedar ibadah tadi ya, sholat, puasa dan lain sebagainya. Bentuk taqarrub juga ketika kita menjaga adab terhadap sesama muslim. إذ هذه الحقوق والآداب أوجبها الله تعالى على المسلم ليقوم بها نحو أخيه. Ini semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Fafi'luha idzan ta'atun lillah. Maka orang yang melaksanakan menjaga adab sesama muslim itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qurbatun lahu bidun syak. Tanpa diragukan lagi itu bentuk sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata adabnya sangat banyak sekali. Wa min hadhil adab wal hukmayan. Di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, ayyusallima alaihi idza laqiyahu. Adab yang pertama adalah menyebarluaskan salam. Ya. Jadi ini adab yang pertama. Ya. Menyebarluaskan salam yang harus kita perhatikan. Tapi kita hidup di akhir zaman dan Rasulullah SAW, yang kita buka ya satu makalah tentang salam ini, karena di antara tanda-tanda akhir zaman, ya, di antara tanda-tanda akhir zaman itu adalah taslimil khosoh. Ini salam tahiyatul Islam, makalahnya Syekh Shalih Al-Munajjid. Beliau menyebutkan di sini, saya nukilkan ya. Min alamati sa'at taslimil khosoh. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah taslimil khosoh. Taslimil khosoh. Apa itu taslimil khosoh? Mengucapkan salam hanya kepada orang-orang tertentu. Pada qara'an Nabi SAW anna baina yadisa. Di antara tanda-tanda akan dekatnya saat hari kiamat itu adalah taslimil khosoh, yaitu mengucapkan salam hanya kepada yang khusus saja. Wa fusyat tijarah, dan merebaknya perniagaan jual beli, hatta tu'inal mar'atu zawjah, sampai seorang istri membantu suami untuk berjual beli. Wa syahadat az-zur, persaksian palsu, wa kitman syahadah, dan kebenaran yang disembunyikan, ya, wa kitman syahadatil haq, yang benar disembunyikan, zuhurul qalam, dan zuhur al-qalam. Zuhur al-qalam ini para mufassir menjelaskan banyaknya buku-buku ataupun zuhurul qalam kalau secara bahasa, pena yang muncul. Para ulama menjelaskan tentang syarah hadis ini, yaitu hari ini kita dapati banyaknya buku-buku di tengah-tengah kita. Kalau zaman dahulu untuk mendapatkan buku itu sungguh sangat susah, ya. Menulisnya pun penuh perjuangan, apalagi mendapatkannya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita perhatikan pertama kali, yang perlu kita perhatikan pertama kali, yaitu adab yang pertama, yaitu salam, menyebarluaskan salam. Ya. Dan ini ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Ya, ada surat An-Nur ayat 61, ada surat An-Nisa ayat 86, ya. An-Nur 27, 59, Az-Zariyat ayat 24, ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menyebarluaskan salam. Ya. Misal dalam surat An-Nisa ayat 86, ya, atau ayat An-Nur 61. Fa idza dakhaltum buyutan, apabila kalian memasuki rumah, fasallimu, maka ucapkanlah salam ala anfusikum, terhadap diri kalian, tahiyatan min indillah, sebagai bentuk salam penghormatan dari sisi Allah, mubarakatan, mengandung keberkahan, thayyibah, dan kebaikan. Surat An-Nur ayat 61. Surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum, dan apabila kalian
diberikan salam penghormatan, ditahiyatin dengan salam penghormatan, fahayu, maka balaslah salam tersebut bi ahsana minha, dengan yang terbaik, aurudduha, atau membalas dengan yang semisal. Jadi ketika mengucapkan assalamualaikum, jawaban minimal itu waalaikumsalam, karena setara, ya. Maka tidak boleh kurang. Assalamualaikum, waalaikum, misalnya salah, ya, nggak boleh kurang, karena minimal harus aurudduha, sama, ya. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin, apabila kalian diberikan salam penghormatan oleh orang lain, fahayyu, ya, fahayyu, maka balaslah, ya, maka balaslah bi ahsana minha, dengan yang terbaik. Kita mendapatkan salam assalamualaikum, bi ahsana minha, jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Itu bi ahsana minha. Aurudduha, atau balasan yang setimpal, ya, assalamualaikum, maka minimal jawabannya adalah waalaikumsalam, ya. Jadi perintah salam ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan di banyak ayat, ya, di banyak ayat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis yang kedua ini, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala, ya, khalaqallahu azza wa jalla Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Adam. Ternyata kita keturunan Nabi, ya, Pak Bu, ya. Alhamdulillah. Tapi di antara keturunan Nabi juga ada siapa aja? Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya. Semuanya keturunan bapak kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Kita harus bangga, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita, yaitu Adam, ala suratihi, sebagaimana bentuknya, tuluhu situna zira'an, tingginya, panjangnya itu 60 zira', 60 hasta. 60 hasta itu berarti berapa meter, Bu? Pak, ya. Jadi tingginya bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam disebutkan oleh Rasulullah itu naziraan, 60 hasta. Kalau hastanya Rasulullah SAW, alam berapa meter, ya, berapa meter, sentimeter. Kalau hitungan kita mungkin adalah setengah meter, ya. Jadi kalau situ naziraan berarti kurang lebih dibagi dua, tingginya itu 30 meter, Bapak. Jadi bapak kita Adam alaihissalam itu tingginya berapa meter? 30 meter. Kurang lebih 30 meter. Kebayang, Bu, sekarang seperti apa? Kita tingginya berapa sekarang? Ada yang 2 meter? Itu 60. Ya, menyusut, ya, dari 30 meter sampai sekarang, berarti ada penyusutan. Bahkan mungkin semakin kesini semakin habis mungkin, ya. Waliyadzubillah. Nanti kita bahas, itu ada kaitannya dengan jadi bentuk penciptaan bapak kita sampai terjadinya hari ini. Memang itu ada penurunan dan akan terus semakin menurun. Pada bab akhlak al-haya, ya, terkait sifat malu. Nah, jadi khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi tuluhu situna ziran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita bentuknya sebagaimana kita hari ini, tangan 2, ya, kaki 2, mata 2, hidung, ya, telinga sama. Wa tuluhu situna ziran, tingginya 60 zira', hasta, ya, kurang lebih 30 meter. Nah, ketika Allah menciptakan bapak kita Adam, falamma khalaqahu, setelah sudah tercipta, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bapak kita ini, izhab, pergilah engkau wahai Adam, fasallim, ucapkanlah salam, ala ulaikan nafar. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan bapak kita untuk mengucapkan salam kepada sekelompok makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sedang berkumpul. Jadi ada makhluk
ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain yang sedang berkumpul, kemudian Allah perintahkan Bapak kita Adam untuk pergi menemui perkumpulan itu, kemudian mengucapkan salam. Perkumpulan siapa di sini? Wahum nafarum minal malaika. Ini adalah kelompok ya, malaikat yang sedang berkumpul, ternyata julusin sedang dalam keadaan posisi duduk ya. Fastami, maka dengarkanlah olehmu wahai Adam. Bapak kita diperintahkan untuk mendengarkan ya. Fastami ma yujibunaka, nanti balasannya apa ya. Jadi ketika Bapak kita diperintahkan mengucapkan salam, nanti jawabannya apa? Coba dengarkan. Fa inna tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyat. Ini yang kita garis bawahi. Ucapan salammu, kemudian jawaban malaikat atas salammu itu merupakan salam penghormatan untukmu dan seluruh keturunanmu. Ya. Kemudian Bapak kita menemui perkumpulan malaikat tersebut, kemudian mengucapkan ini, Assalamualaikum. Kita kenal hati ini ya. Jadi ini landasannya nih. Assalamualaikum. Tok. Cukup sampai di sini. Taqalu, kemudian jawabannya apa? Para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Ada tambahan warahmatullah. Fazaduhu warahmatullah. Para malaikat menambah kalimat salam ini dengan warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Ketika Bapak kita mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, itu dijawab kumpulan malaikat, Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan juga atasmu, dan semoga rahmat Allah pun Allah berikan kepadamu. Fazaduhu warahmatullah. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang pertama. Ya. Jadi dan ternyata nanti pada pembahasan berikutnya bukan hanya sampai di situ, banyak ya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lain sebagainya. Ya. Jadi ifsya ussalam, menyebarluaskan salam ini sebagai bentuk adab yang pertama yang harus kita perhatikan, bahkan ini pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak kita. Pembelajaran pertama yaitu apa? Menyebarluaskan salam ya. Menyebarluaskan salam, saling mendoakan ya. Bahkan malaikat menambahkan warahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Kemudian pada hadis yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan perintah untuk menyebarluaskan salam ini. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali dengan syarat kalian beriman. Jadi kalau kita megang kunci keimanan, baru bisa masuk ke dalam jannah. Lantas bagaimana keimanan itu kita dapatkan? Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian belum dianggap beriman kecuali kalian saling mencintai. Saling mencintai itu bukan hanya suami istri, anak, keluarga, tidak, tetapi tahabu di sini adalah kaum muslimin, seluruh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan di sini ada alif ya. Jadi antara ha dan ba ini ada alif. Ini menunjukkan saling. Saling itu berarti bukan satu orang, tapi banyak orang. Wala tu'minu hatta tahabu. Ya. Kalian tidak beriman sampai kalian tahabu, saling mencintai. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, awala adullukum ala syai'in. Awala, maukah kalian, adullukum, aku tunjukkan atas kalian, ala syai'in, terhadap sesuatu, idza fa'altumuhu, apabila kalian melakukannya, tahabbtum, kalian saling mencintai. Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahukan satu hal, jikalau kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, afsyus salam bainakum, maka sebarluaskanlah salam di antara kalian. Ya. Di antara kalian. Jadi Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menyebarluaskan salam. Ya. Tidak sampai di situ. Ya. Ketika Rasulullah SAW masuk pertama kali di kota Madinah, ya, hijrah dari kota Mekah
kota Madinah, ada sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam ini orang Ansor, ya, ada di Madinah. Ya. Ketika Rasulullah SAW datang, kan kita tahu bersama ya, Madinah itu bergemuruh menyambut siapa? Menyambut Rasulullah SAW. Nah, sahabat Abdullah bin Salam ini menceritakan bagaimana pengalaman pertama bertemu dengan Rasulullah SAW. Qala, Abdullah bin Salam berkata, "Lamma qadima an-nabiyyu alaihi salatu wasallam al-Madinah." Ketika Rasulullah SAW memasuki untuk pertama kalinya ke kota Madinah, injafalan nasu kibalaha. Manusia tumpah riuh Rasulullah SAW. Manusia sama-sama bergemuruh menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Wakilah dan sama-sama mengucapkan qadima Rasulullah. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum, ya, kaum muslimin, muhajirin dan ansor yang sudah berada di kota Madinah sama-sama mengucapkan qadima Rasulullah. Rasulullah sudah sampai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai berkali-kali. Faji'tu finnas, demikian pula dengan aku menyibak manusia. Aku pun menyibak manusia berjubel gitu ya, ingin melihat orang yang dicintai. Kalau hari ini pun sama, banyak generasi kita mengidolakan seseorang, ya, dan manusia pun berkumpul untuk melihat saja, ya, minimal melihat atau bahkan berkomunikasi dan lain sebagainya. Ya. Atau minta tanda tangan mungkin, ya. Faji'tu finnas, demikian pula aku pun berada di tengah-tengah manusia tersebut li'angzura, untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika pertama kali melihat Rasulullah SAW, apa kesan-kesannya? Falamma tabayyantu, ketika aku melihat wajah Rasulullah SAW, tabayyantu wajhahu, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzabin. Ketika aku melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mengetahui bahwasanya wajah beliau alaihi salatu wasallam bukan wajah pendusta. Laisa biwajhin kadzabin. Jadi ternyata antara seseorang itu berbohong atau tidak itu bisa nampak dari aura wajah. Ya, nanti bisa kita lihat ya, kira-kira kita ini pendusta atau tidak, mungkin bisa mengambil cermin ya. Laisa biwajhin kadzabin. Jadi beliau Abdullah bin Salam menyampaikan kesan pertama ketika mendapati Rasulullah SAW hadir di kota Madinah, manusia bergemuruh ingin melihat Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan ketika aku melihat beliau, sungguh wajah beliau bukan wajah pendusta. Fakana awwalu syai'in, hal yang pertama sami'tuhu yang aku dengar dari beliau, takallam, ketika beliau berbicara. Jadi ketika manusia berkumpul ketika itu, ya, dan Abdullah bin Salam melihat wajah beliau dan menyatakan wajah beliau bukan termasuk seorang yang pendusta, kalimat pertama yang terucap ketika berada di kota Madinah itu apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam. Coba kita lihat ke bawah. Ternyata perintah pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Untuk menyebarluaskan salam. Ya. Wa'at imut ta'am, berilah makan ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu billail, salatlah malam. Ya, salat malam. Yang pertama menyebarluaskan salam, memberi makan, menyambung tali silaturahim, kemudian wasallu billail, salat di tengah malam. Ketika apa? Kita salat isya ya, kalau salat isya wajib. Wasallu billail, salatlah di tengah malam, wan nasun, yang ketika manusia terlelap dalam keadaan tidur. Kalau kita melakukan 4 hal ini, tadkhulul jannah, kalian akan masuk ke dalam jannah bisalam, dengan penuh keselamatan. Ya. Jadi perintah pertama kali ketika beliau hadir di kota
kota Madinah itu untuk menyebarluaskan salam, ya, menyebarluaskan salam. Bahkan disebutkan di sini, bahkan inna ba'dhas sahabah, di antara para sahabat radhiyallahu anhum al-kiram yang mulia, yamshi ma'a akhihi, ketika mereka berjalan bersama saudaranya, wa ta'taridu tariqahuma sajarah. Jadi ada dua orang sahabat berjalan. Kemudian ketika berjalan terpisahkan oleh sajarah, oleh pohon. Mungkin kalau kita hari ini mungkin jalan, ya, di trotoar, ya, kemudian ada tiang listrik, dipisahkan oleh tiang listrik mungkin, ya. Ya. Tafarwaqahuma, ya, ketika dua orang sahabat ini berjalan kemudian terpisahkan oleh pepohonan fil masyi, ketika berjalan, fa idzal taqaya saniyah, kan terpisahkan oleh pohon kemudian bertemu lagi di penghujung, kan. Nah, salama ahaduhuma alal akhar. Sahabat yang lain pun berebut untuk mengucapkan salam kepada yang lain. Ya. Jadi, dan ini sesuai perintah Rasulullah SAW yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala idza laqiya ahadukum akhahu, apabila kalian bertemu dengan saudara seorang di antara saudara kalian, akhahu, fal yusallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Fa in halat, apabila terpisah bainahuma, di antara keduanya, sajarah oleh pepohonan, au jidar atau tembok, au hajar atau bebatuan, summa laqiyahu, kemudian bertemu kembali di pertemuan, fal yusallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum melaksanakan perintah Rasulullah SAW dalam menyebarluaskan salam itu sampai ketika terpisahkan oleh pepohonan, oleh bebatuan, ya, bahkan oleh tembok, ketemu salam lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum, ya. Jadi itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Ini makna tahiyatus salam. Arti dari ucapan salam maka tidak lain dan tidak bukan adalah keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wal haqiqah kalimatus salam ta'ni salamah, yaitu keselamatan. Seluruh bentuk keselamatan. Yang pertama, keselamatan agama. Saling mendoakan supaya selamat agamanya. Ya. Karena agama ini sebagai penjamin atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masuk ke dalam jannah, ya. Tidak tercampur berbagai macam syubhat, apalagi kita hidup di akhir zaman ini, fenomena syubhat itu sangat luar biasa, ya. Yang hak terlihat batil, yang batil terlihat hak, yang benar terlihat salah, yang salah dianggap benar, dan sebagainya. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala selamat diantara dengan menyebarluaskan salam. Kemudian wa ta'ni salamatus siha, begitu pula sehat secara jasmani. Wa ta'ni salamatul aib, begitu pula selamat harga diri kita. Fa idza qulta lil insani assalamu alaikum, kita mengucapkan assalamualaikum, maka fa'anta tad'u lahu bi kulli anwa'is salam. Kita mendoakan seluruh keselamatan dalam segala aspek, baik itu agama, jasmani, rohani, kehormatan, harta benda, dan lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah supaya semuanya dalam keadaan keselamatan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukmu assalam. Hukum assalam. Mengucapkan salam dan menjawabnya. I'lam anna ibtida'is salam sunnah. Sebagaimana yang kita ketahui, mengawali salam itu sunnah. Hukumnya apa? Sunnah, ya. Mustahabbatun laisa biwajib. Sama-sama kita ketahui bukan termasuk hal yang wajib. Fa in kana al-muslim jama'atun tafa'anhum taslimun wahid. Kalau misalnya ada sekelompok kaum muslimin yang sedang berjalan ataukah berkumpul, maka cukup diwakili oleh salah seorang saja. Walau sallamu kulluhum kana afdal, walaupun diperbolehkan mengucapkan salam keseluruhannya. Tapi yang kita garis bawahi, wa amma raddus salam, adapun menjawab salam, ya. Fa in kana al-musallam alaihi wahidan ta'ayyan alaihi rad, maka hukumnya wajib. Ya, kalau
Kalau sendirian maka wajib dijawab oleh perseorangan. Kalau misalnya jamaah, maka hukumnya fardu kifayah, boleh salah seorang ataukah seluruhnya menjawab menjawab bersama-sama, boleh. Ya. Jadi menyebarluaskan salam memang sunnah mustahabbah, Tetapi untuk menjawabnya adalah wajibun, ya. Wajib menjawab salam. Dari mana? Dari surat yang sudah kita bahas tadi, yaitu surat An-Nisa ayat ke-86. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fahayyu. Fahayyu itu kata perintah, artinya balaslah salam penghormatan tersebut. Balas dengan komponen apa? Bi ahsana minha, dengan balasan yang terbaik, aurudduha, atau membalas dengan yang semisal. Jadi assalamualaikum dibalas kalau yang semisal waalaikumsalam, tapi yang lebih afdol ditambah, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Nabi SAW qala yuji'u 'anil jama'ati idza maru ayusallimu ahaduhum wa yuji'u 'anil julusi ayyarudda ahaduhum, ya. Jadi ketika jamaah boleh yang mengucapkan perseorangan, ya, atau boleh bersama-sama. Begitu pula yang mendapatkan salam boleh menjawab perseorangan atau berjamaah, ya. Kemudian berikutnya tentang kaifiyatus salam. Ya, ini kalimat salam yang perlu kita perhatikan. Dari mana sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu muncul? Karena sebagaimana yang hadis disebutkan di atas, ketika Allah menciptakan bapak kita Adam alaihissalam, itu tambahannya hanya sampai warahmatullah. Ya, ketika bapak kita Adam diciptakan, diberitakan mengucapkan salam di tengah-tengah perkumpulan malaikat, Assalamualaikum, tambahannya Waalaikumsalam warahmatullah. Tambahnya warahmatullah, ya. Ilam annal afdal ayyakulal muslim. Kalimat afdal dalam salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai wabarakatuh, ya. An Imran ibni Husainin anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamualaikum. Ya, ini sebab musabab sampai wabarakatuh, ya. Pernah suatu ketika, kata sahabat Imran bin Husain, ada seorang laki-laki ja'a datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, laki-laki tersebut mengucapkan assalamualaikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun. Rasulullah menyampaikan baginya 10. Baginya 10, tentu setelah dijawab waalaikumsalam, ya. Baginya 10. Tsumma ja'a akhar, kemudian datang orang yang kedua. Orang pertama datang ucapannya assalamualaikum, datang orang kedua faqala assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan atas kalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ishrun. Itu berapa? 20. Orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah dapat berapa? 20 kebaikan. Tsumma ja'a akhar, kemudian datang orang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian orang ketiga mengucapkan tambahan assalamualaikum yang pertama, ditambah warahmatullah, ditambah wabarakatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun, dia mendapatkan 30 kebaikan. Ya, 30 kebaikan. Jadi ini landasan dasar sampai kepada kita, yaitu kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi riwayat Nabi Dawud, ternyata dalam hadis riwayat yang lain, riwayat Abi Dawud, min riwayat Mu'ad wa Anas, ya, Mu'ad bin Jabal wa Anas radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat yang dibawakan oleh sahabat Mu'ad dan sahabat Anas, ziyadatun ala hadza, ada tambahan yang lain ternyata. Jadi bukan hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, summa ata akhar, ada tambahannya, yaitu kemudian datang orang keempat, faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambah wa maghfiratuh. Bolehkah? Boleh. Ini landasannya, ya.
Jadi kalau kita ingin mengucapkan lebih komplit lagi, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tambahan wa maghfiratuh. Semoga kita mendapatkan ampunan. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, arba'un, dia mendapatkan 40 kebaikan. Faqala hakadha takunul fadail. Inilah tingkatan-tingkatan keutamaan. Ya, jadi itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah dan Rasulnya kepada kita itu untuk menyebarluaskan salam, dan kalimatnya bukan hanya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata bahkan bisa sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya. Kemudian istihbabul musafah, diperbolehkan, sungguh sangat dicintai untuk musafahah, ada jabat tangan. Innal mu'mina idza laqiyal mu'min fasallama alaihi akhadha bi yadi fasafahahu. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan saudara kita yang lain sesama muslim, kita akhadha bi yadi, memegang, menggenggam tangannya, bermusafahah, fasafahah. Tanah sarot fotoyahu, maka berguguranlah seluruh kesalahannya. Kama yatana farawaroku syajar, sebagaimana berguguran dedaunan dari pepohonan. Jadi ketika musafahah itu dosa-dosa kita berguguran, ya. Berguguran sebagaimana dedaunan yang berguguran dari dari pepohonan. Jadi ketika kita mengucapkan salam, bukan hanya saling mendoakan, tapi juga bisa menggugurkan menggugurkan dosa-dosa kita. Lantas bagaimana dengan ta'annuk? Ini ada mu'anaqah. Mu'anaqah itu berpelukan. Berpelukan. Istihbabul mu'anaqah. Ya, berpelukan. Apakah berpelukan itu bagaimana prakteknya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena ashabu Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW, idza talaqau, apabila bertemu, tasafahu, mereka saling berjabat tangan, ya. Mereka saling berjabat tangan. Kemudian wa idza qadimu, apabila mereka datang, ya, apabila datang dari safar, ini dari bepergian, ta'anaku, mereka saling berpelukan. Jadi ternyata praktek berjabat tangan dan berpelukan itu berbeda, ya. Ya, saling berangkul itu berbeda. Ta'anuk itu artinya diambil dari kata al-anaku, anaku itu leher, mempertemukan leher dengan leher. Jadi istihbabul mu'anaqah dalam praktek mengucapkan salam, kalau hari-hari bertemu itu cukup dengan menggenggam tangan, berpegangan tangan, itu boleh. Tapi kalau misalnya lama tidak bertemu, datang dari safar, perjalanan jauh misalnya, maka yang biasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum itu baru ta'anaku, saling berpelukan, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada qaulus salam ala man ittaba'al huda. Jadi assalam ala man ittaba'a al-huda, ini taslimul khosoh juga, itu ucapan salam kepada non muslim, ya. Ucapan salam kepada non muslim ketika hendak menyeru untuk masuk ke dalam dinul Islam, ya. Karena beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana kita ketahui, banyak mengirimkan risalah, banyak mengirimkan surat-surat, ya. Ya, mengirimkan surat-surat kepada para raja, ada Raja Heraklius dan lain sebagainya, ya. Nah, di antara isi surat tersebut diawali dengan assalamu ala man ittaba'al huda. Apakah boleh ini dilakukan kepada kaum muslimin? Maka jawabannya adalah kurang tepat, ya. Karena ini kalimat ini itu
lakukan, dituliskan oleh juru tulis Rasulullah SAW, diperintahkan, ditunjukkan kepada para penguasa, dan itu bukan seorang muslim. Bagaimana hadis sebutkan Nabi SAW, kama fi sahihain, annahu lama kutiba li Hiraqla, ketika Rasulullah SAW memerintahkan juru tulis menuliskan surat kepada Raja Heraklius. Qala, dalam isi suratnya, min Muhammadin, dari Muhammad, Abdullahi wa Rasulih, hamba Allah dan utusannya, ila Hiraqla azimah, kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Jadi itu awal risalah, surat yang dituliskan oleh juru tulis Rasulullah SAW atas perintah beliau dan ditunjukkan kepada kepada siapa? Kepada non muslim, ya, lighairil muslim, ya. Kemudian Afwan Ustadz, Tayyib. mohon maaf dipotong Ustadz. Mungkin waktunya tinggal 5 menit lagi Ustadz, nanti kita langsung ke sesi tanya jawab. Boleh dipersingkat barangkali. Afwan Ustadz. Ya. Jadi pembahasan terkait dengan salam ini mungkin saya sampaikan sampai ke minalamatis sa'ah, ya, minalamatis sa'ah. Jadi adab yang pertama dari sesama muslim yang harus kita perhatikan, dan tadi Allah dan Rasulnya pun menyampaikan kepada kita, yaitu untuk menyebarluaskan salam, ya, menyebarluaskan salam. Bahkan kita pun tadi disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, pahalanya berlipat-lipat. Assalamualaikum 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu 30 kebaikan. Bahkan kalau kita tambahkan wa maghfiratuh, itu sampai 40 kebaikan. Tetapi hari ini kita hadir di akhir zaman, yang merebak itu adalah taslimil khosoh. Ini jadi perhatian, taslimil khosoh. Apa itu taslimil khosoh? Mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal. Padahal perintahnya adalah alaman arafta wa man lam ta'rif. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita menyebarluaskan salam itu kepada orang yang dikenal maupun yang tidak kita kenal, yang kita yakini sebagai seorang muslim, ya. Tetapi prakteknya hari ini kita min alamatis sa'ah, kita di penghujung akhir zaman, ya, dan tanda-tanda dekatnya kiamat itu sudah mulai bermunculan, hatta zalazil, sampai gempa bumi pun sudah terjadi di mana-mana, terakhir mungkin di Turki, kemudian di Papua yang dekat kita misalnya, belum lama Cianjur, dan zalazil itu akan semakin banyak. Hatta yakthura zalazil wal haraj, kata Rasulullah SAW. Jadi di antara tanda hari kiamat itu akan terjadi berbagai macam gempa bumi, kemudian terjadi al-haraj. Para sahabat bertanya, apa itu al-haraj? Al-qatlu al-qatlu, yaitu pembunuhan demi pembunuhan, kata Rasulullah SAW. Nah, di antara tanda yang lain itu adalah taslimul khosoh, hanya mengucapkan salam kepada yang dikenal. Ini pun di antara tanda hari kiamat, dan itu terjadi pada kita. Sebagaimana disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam, anna baina yaday sa'ah, di antara dekatnya hari kiamat yaitu taslimal khos. Ini yang kita garis bawahi. Ya. Maka perlu kita tumbuhkan kembali ifsya'us salam, menyebarluaskan salam, baik itu yang dikenal maupun yang tidak kita kenal, sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah, takruban kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memunculkan rasa cinta, ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Taslimul khosoh, mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal, wa fusyut tijarah, kemudian merebaknya perniagaan, ya. Kalau kita hari ini sekarang perniagaan itu bahkan 24 jam, ya. Belum lama dapat orang yang menyampaikan, ya, beliau jualan di TikTok itu bahkan ramainya di TikTok itu jam 12 malam sampai subuh bahkan. Artinya jualan itu 24 jam, ya. Fokus tijarah. Jadi jualan itu
bukan hanya offline, online, sekarang di mana-mana ya. Hatta tu'ina al-mar'ah zaujah, sampai-sampai seorang istri membantu suaminya dalam jual beli. Kemudian wa syahadat az-zur, waktu mana syahadat, merebaknya sumpah palsu, kemudian yang benar disembunyikan, wa zuhurul qalam, dan zuhurul qalam, yaitu banyaknya buku yang beredar di tengah kita. Kalau zaman dahulu, kembali, kalau zaman dahulu itu susah untuk mendapatkan buku, menulisnya juga perlu perjuangan ya kan, tintanya seperti apa, penanya seperti apa, bahkan menggunakan lentera yang kalau sedang menulis wajahnya pun ikut hitam dan sebagainya ya. Tapi kalau hari ini kita dapati dengan mudah, baik itu fisik maupun digital ya, buku-buku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang perlu kita perhatikan ya, yang perlu kita perhatikan di sini adab sesama muslim yang pertama adalah ayyusallim alaihi yahu, yaitu mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim. Wa taqra'us salam ala man arafta, mengucapkan salam kepada yang dikenal, wa man lam ta'rif, dan yang tidak dikenal. Coba bayangkan kalau hari ini kaum muslimin sama-sama mengucapkan salam, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Maka apa yang akan hadir? Karena didoakan keselamatan, maka yang akan hadir adalah kedamaian, ketenangan. Tetapi setan pun tidak tinggal diam, memunculkan ego sehingga mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal. Mungkin ini dulu yang dapat kita bahas ya pada kesempatan kali ini, yaitu adab yang pertama, ifsya'us salam, menyebarluaskan salam. Dan ternyata masih banyak adab lain yang harus kita perhatikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Dulu kali ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembalikan ke moderator. Baik. Jazakallah khairan Pak Ustadz atas ilmunya, Masya Allah. Begitu sempurnanya ya agama kita. Semua aktivitas ada aturannya, ada adabnya. Bahkan dari mulai mau tidur ya Pak Ustadz. Semoga Allah memampukan kita untuk mempraktikkan apa yang ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, silahkan raise hand atau langsung saja open mic-nya atau via chat. Silahkan. Pak Ustadz, ini ada satu yang sudah bertanya via chat dari kelas 10-4, orang tua siapa, Irsyad atau Bunda Irsyad atau ayahnya. Bagaimana bila ada yang mengucapkan salam sedang kita sedang sholat sunnah, apa yang harus dilakukan? Menjawab salam atau meneruskan dulu sholat sunnah sampai selesai, Pak Ustaz? Ini mau langsung satu pertanyaan dijawab atau kita menunggu penanya tiga orang Pak Ustaz? Langsung aja mungkin ya. Oh, mangga. Gitu ya. Iya. Jadi ketika kita sedang melaksanakan sholat sunnah, mana yang lebih baik, maka tergantung kondisi sebenarnya. Ketika urgensinya adalah untuk menjawab salam karena informasi penting, maka boleh membatalkan sholat sunnah. Tapi kalau misalnya masih bisa diundur untuk menunggu sesaat, maka boleh memberikan kode dengan mengeraskan suara. Misalnya Allahu Akbar. Ya, Sami Allahu liman hamidah, itu boleh ya. Jadi agama kita memang memberikan ad-dinu yusrun. Agama itu sebenarnya mudah dalam melaksanakan sesuai kebutuhan. Jadi dikembalikan. Jadi ketika sholat sunnah tergantung kondisi, apakah itu darurat ataukah tidak. Kalau misalnya bisa menunggu sesaat, maka cukup dengan tanda bahwasanya kita sedang dalam keadaan posisi sholat. Kalau bisa diketahui terdengar bahwasanya misal sholatnya di lantai 2
yang mengucapkan salam di depan itu kan jauh, tidak mungkin menyampaikan informasi itu, ya. Dan kita pun waham akhirnya, kira-kira ini informasi apa yang mau disampaikan. Kalau seperti itu nggak apa-apa, batalkan saja sholat sunnahnya, ya, untuk membuka menyambut salam saudara kita. Itu mungkin. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khair Pak Ustadz. Ada lagi yang mau bertanya? Insya Allah kita siapkan door prize bagi yang bertanya nanti, Pak Ustadz yang memilih pertanyaan yang terbaik dari yang baik. Mangga Bapak Ibu. Di kolom chat udah ada juga Mama Aska. Oh iya, oh iya. Sebentar. Oh iya, dari Ibu Hani Suharyanto, izin bertanya Pak Ustadz, kan kita sudah terbiasa mengucapkan salam, bagaimana suka keceplosan salam kepada non-muslim? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'd. Ucapan salam terhadap non-muslim memang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada kita untuk mengucapkan salam. Maksudnya salam di sini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah assalamu ala man ittaba'al huda, itu kalimat umum. Keselamatan bagi siapa saja orang yang mengikuti petunjuk. Itu sebagai bentuk tawaran kepada mereka supaya masuk ke dalam agama Islam. Adapun kita mudah mengucapkan salam bahkan sampai kepada non-muslim, ya mungkin kita minimalisir. Kemudian memang perintah Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi di pundak kita itu ada tanggung jawab sebenarnya, yaitu menyebarluaskan Islam. Ya, menyebarluaskan Islam, jadi mengajak sebagai bentuk kecintaan kita terhadap mereka supaya tidak masuk ke dalam neraka, yaitu mengajak untuk masuk ke dalam neraka. Tentu ya sesuai dengan keadaan yang ada, ya, keadaan yang ada. Tidak bisa juga secara langsung dan frontal begitu ya, jadi bertahap. Kalau misalnya keceplosan mengucapkan salam kepada non-muslim, ya semoga ini ma'fun, semoga dimaafkan. Yang diperbolehkan memang terkait dengan menjawab salam. Kalau mereka mengucapkan salam, ini nanti memang ada pembahasan berikutnya. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia menjelaskan tentang ketika ada non-muslim mengucapkan salam kepada kita. Para ulama berselisih pendapat memang, karena jawaban Rasulullah SAW ketika menjawab salam dari non-muslim kan itu banyak bervarian ya. Ada orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamu itu artinya racun. Semoga engkau cepat mati artinya. Enggak dalamnya. Assalamualaikum itu artinya semoga engkau cepat mati. Itu ucapan orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab wa'alaikum. Wa'alaikum. Nah, yang merebak di tengah-tengah kita ketika ada non-muslim mengucapkan assalamualaikum, bahkan dengan sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab dengan waalaikum gitu ya. Itu kurang tepat. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan karena teks ataupun esensi hadis itu bantahan Rasulullah SAW mendoakan supaya kamu yang cepat mati. Gitu. Ya. Kamu yang cepat mati. Jadi ketika assalamualaikum yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab waalaikum, gitu ya. Waalaikum. Atas kalian juga cepat mati. Nah, adapun ketika kita mendapatkan assalamualaikum, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka kita harus menjawab dengan i'tidal, sebagaimana perintah Allah tadi. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu biasaniha aurudduha, ya. Maka balas dengan balasan yang lebih atau setimpal. Jadi minimal itu sama. Ketika assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Itu yang kita dapati kalau yang mengucapkan salam dari non-muslim. Jadi dibalas dengan semisal. Adapun kalau kita keceplosan, memang
derajatnya tidak sampai haram tapi makruh. Jadi seperti itu. Ya semoga kita dimaafkan dan memang harus meminimalisir itu karena itu tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Pak Ustadz, ini sekalian ada yang bertanya juga dan pertanyaan saya juga. Kalau di chat nih, Pak Ustadz, misalnya ada yang chat kita lewat WA atau apa, misalnya disingkat ASS aja, atau kita menjawabnya tidak diketik lagi itu Pak Ustadz, tapi dalam hati, itu apakah boleh? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Maka yang tepat dalam menjawab salam, kita mendapatkan salam via chatting, SMS dan sebagainya, maka yang babul i'tidal, yang semisal aurud duha, membalas dengan setimpal, yaitu dengan membalas sesuai dengan yang ia kirim dengan chat. Kalau chat, maka balas dengan chat, suara balas dengan suara, tidak dengan cukup dalam hati. Itu kurang adil. Ya, kurang adil. Karena perintahnya dalam surat An-Nisa tadi, yaitu aurud duha, balaslah dengan yang seimbang, semisal. Au bi ahsannya, atau dibalas lebih. Misal chatnya dengan bahasa Indonesia, tulisan huruf kapital, apa namanya, huruf alfabet gitu ya. Nah, kita balas lebih menggunakan bahasa Arab misalnya. Au bi ahsaniha. Itu masuk bi ahsaniha. Begitu nih. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada yang disingkat, kita lebih baik jawab lengkap ya Pak Ustadz ya. Ya, Dibalas betul. dengan lebih. Betul, dibalas Baik, lebih. ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi sudah terjawab juga ya apabila ini di lingkungan perumahan saya beberapa tetangga non-muslim tadi sudah dijawab mungkin Pak Ustadz ya. Kalau mereka mengucapkan salam harus seperti apa? Jadi ketika mereka non-muslim mengucapkan salam, kita jawab dengan yang semisal, atau boleh lebih, tapi memang yang semisal, kata Imam Ibnu Qayyim. Baik, baik Pak Ustadz. Tadi dijelaskan baiknya sambil berjabat tangan, tapi mungkin kalau untuk dengan non-mahram tidak ya Pak Ustadz? Oh ya, ya itu juga ada pembahasan khusus. Karena memang adab salam saja itu banyak. Kan ada salam mungkin pernah mendapatkan salam dari mantan mungkin pernah ya. Itu apakah boleh menjawab ataukah tidak misalnya? Maka para ulama sepakat haram menjawab salam yang mengundang untuk masuk ke dalam perbuatan zina. Padahal kan menjawab salam hukumnya wajib gitu ya. Tapi dalam prakteknya ketika ajnabi lawan jenis, maka itu haram. Begitu. Jadi apalagi musafahah, apalagi berjabat tangan. Menjawab salam saja tidak diperbolehkan, apalagi berjabat tangan. Maka ini pun haram, dilarang. Begitu. Masih ada yang mau bertanya barangkali Bapak Ibu? Ini mengenai adab yang lainnya yang tadi Pak Ustadz jelaskan. Adab dulu baru ilmu. Tapi kadang-kadang prakteknya hari ini tuh anak-anak kita, terutama anak saya mungkin ya, jadi adab dibanding ilmu tuh ini ilmu gitu Pak Ustadz. Jadi apa ya, mengedepankan ilmu kadang-kadang rata-rata sekarang tuh. Nah, sikap kita sebagai orang tua gimana nih Pak Ustadz kira-kira? Jadi memang betul kita ini hari ini krisis dalam hal adab ya. Jadi ketika jatuh peradaban Islam itu yang hilang pertama kali bukan terkait dengan ilmu tapi adab. Dan itu PR yang harus kita munculkan kembali, hadirkan kembali di tengah-tengah umat ini. Karena adab ini menjadi kunci keberkahan ilmu ya. Berapa banyak bahkan iblis sendiri itu kan ilmin memiliki ilmu. Iblis itu memiliki ilmu, ilmunya sungguh sangat luar biasa. Iblis itu nama lainnya adalah siapa? Iblis itu nama lainnya adalah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi iblis itu ilmin, jin yang paling soleh di zamannya. Ya.
jin yang paling soleh di zamannya, tetapi dia tidak memiliki adab terhadap Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sehingga keberkahan ilmu itu hilang. Demikian pula dengan kita krisis adab hari ini, maka ya sedikit demi sedikit kita coba kembali membuka adab-adab. Itu apa saja, kita jaga itu adab-adab. Jadi sebagai bentuk ya, penjagaan kita supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim tadi ya, ayat 6 ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan hampir sama mungkin Pak Ustadz ini ya. Menanamkan adab kepada anak-anak yang sudah terlanjur dewasa. Bersambung dari pertanyaan barusan. Iya, betul. Jadi kalau kita tadi lihat ya, nanti mungkin bisa dikaji lagi surat At-Tahrim ayat 6. Jadi wiqayah sebagai bentuk penjagaan supaya tidak masuk ke dalam an-nar, api neraka, itu adalah penjagaan kita di wa ta'limihim, yang mengajarkan adab. Dan adab itu memang dia tidak mengenal zaman. Setiap semakin maju, semakin berkembang adab itu juga, gitu ya. Misal zaman dahulu nggak ada HP, sekarang ada HP. Maka Islam pun memperhatikan terkait adab, ada adab-adab dalam menggunakan HP, misalnya, up to date lah, sesuai dengan ayat dan hadis. Karena ayat dan hadis itu sebagai panduan, dari situlah nanti muncul berbagai macam hukum, termasuk adab-adabnya, gitu ya. Adab mengenakan kendaraan misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi Islam itu memang detail ya. Islam itu detail dalam mengatur segala hal, segala aspek. Nah, ini yang perlu kita kaji, dan tidak ada kata terlambat. Sudah kadung, sudah tua misalnya, sudah lanjut usia, anak sudah dewasa, maka tidak ada kata terlambat. Para sahabat radhiyallahu anhum pun ketika masuk Islam, usianya ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, bertingkat-tingkat. Misal sahabat Abu Hurairah itu sudah masuk Islam akhir-akhir, tapi mampu mengumpulkan seluruh, bahkan menjadi sahabat yang paling banyak mengumpulkan hadis. Begitu mungkin. Jadi tidak ada kata terlambat dalam mempelajari adab dan mempelajari ilmu. Begitu mungkin. Wallahu a'lam. Ya, Pak Ustadz, jazakallah khairan. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Masih ada sesi pertanyaan di 10 menit lagi. Mungkin untuk yang bertanya masih ada waktu. Saya Memaska. Boleh langsung open mic? Ya, Pak Ustadz, kalau kita bepergian terus masuk ke rumah, itu saya dapat ilmunya tuh kita mengucapkan salam. Tapi terus kita jawab juga nggak begitu kita udah nyampe di dalam itu, apa gimana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Apa benar apa enggak Pak Ustadz ya? Ketika masuk rumah memang Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam. Jadi ayat yang banyak tadi itu ketika kita masuk rumah Allah perintahkan mengucapkan salam. Apakah kita wajib menjawab salam yang kita ucapkan salamnya? Tidak, ya. Jadi tidak. Cukup kita saja yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan memang ada doa khusus juga ketika memasuki rumah. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Itu masuk ke dalam rumah. Dan memang detail sekali ya. Jadi Islam mengatur kita itu penjagaannya menyeluruh. Jadi kalau kita masuk ke dalam rumah cukup mengucapkan salam, dan kalau di dalam penuh dengan malaikat, malaikatlah yang akan menjawab, membalas salam kita. Begitu. Ya, Pak Ustadz, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Mama Safira. Bagaimana mensinkronkan antara adab dan budaya
secara Islam sudah jelas hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tidak boleh bersentuhan. Mengenai salaman, nah kalau tidak salim, katanya apa ya, seperti tidak hormat mungkin Pak Ustadz. Ya, mohon maaf seperti kita dengan adik ipar gitu kan, non mahram, tapi kadang-kadang mereka sentangan. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, betul. Itu yang terjadi PR kita di tengah-tengah kita ya hari ini, budaya yang merupakan sepupu mungkin ya. Sepupu itu kan tidak boleh bersentuhan ya, berjabat tangan ya. Maka ipar juga sama, itu harus sedikit demi sedikit dipahamkan ya, sedikit demi sedikit dipahamkan. Karena apa? Rasulullah SAW melarang betul bersentuhan, mengucapkan salam pun harus hati-hati ya. Kalau menjurus ke dalam fitnah, zina dan lain sebagainya itu haram, bahkan jawabnya juga haram. Nah, apalagi bersentuhan. Bersentuhan itu kan lebih baik kata beliau alaihi salatu wassalam, jadi tertusuk besi panas di tubuh kita daripada kita bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jadi kalau kita mengedepankan budaya dan itu bertentangan dengan Islam, yang terjadi adalah ya tadi mengumpulkan dosa sedikit demi sedikit, dan tanggung jawab adalah kepada yang mengetahui. Jadi yang mengetahui tanpa menyampaikan itu pun bertanggung jawab ya, tidak melakukan amar nahi mungkar. Yang melakukan sudah dikasih tahu, itu pun dosanya ditanggung. Artinya supaya kita tidak terjerumus dalam hal itu ya, mau tidak mau kita upayakan amar ma'ruf nahi mungkar sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Nyata ya Pak Ustadz, kita tahu ilmunya tapi yaitu dengan budaya itu ya Pak Ustadz. Semoga Allah Ya. mengampuni dan memudahkan kita untuk terus memperbaiki. Pak Ustadz, ini ada dari ada yang raisen, mangga Ibu Reni Siti Khairani. Silahkan langsung open mic. Pak Ustadz, izin bertanya. Tadi kalau tidak salah, maaf tadi waktu menjawab salam dari non-Muslim, agak suaranya nggak terlalu jelas. Jadi ada dua pendapat gitu ya Pak Ustadz ya. Yang pertama dengan Alaikum gitu ya Pak Ustadz. Waalaikum. Yang kedua dijawab sama dengan kalau kita menjawab salam kepada Muslim gitu. Ya, betul? Nah, yang mau saya tanyakan, kan dalam salam itu isinya itu kita mendoakan keselamatan dan rahmat dari Allah. Nah, apakah memang keselamatan dan rahmat juga bisa diterima oleh umat selain Muslim gitu, non Muslim gitu Pak Ustadz? Itu yang mau saya tanyakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Berkenaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan ya tentang rahmat beliau azza wa jalla, wasi'a rahmati kulla syai'. Rahmatku itu melingkupi segala sesuatu. Dan di antara bentuk rahmat Allah, binatang buas itu tidak memakan anaknya. Ya. Jadi, apakah rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kepada non-muslim? Ya tentunya hanya sekedar di dunia. Hanya sekedar di dunia. Adapun di akhirat maka mereka mahjubun, mereka terhalangi. Mereka terhalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia inilah kesempatan untuk mengenal Allah ya, kemudian beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Setiap manusia diberikan porsi yang sama. Bahkan Fir'aun itu berapa kerasnya Fir'aun itu, dikasih kesempatan berapa banyak kesempatan, banyak kesempatannya, dikasih mukjizat sudah lihat, dikasih negaranya dipenuhi dengan belalang, dipenuhi dengan katak, tobat sesaat. Ya kalau hilang nanti saya beriman kepada Nabi Musa dan Harun misalnya. Setelah hilang balik lagi, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang paling tinggi gitu ya. Jadi Allah berikan kesempatan itu kepada setiap umat manusia untuk mengenalnya, untuk beribadah kepadanya, bertauhid kepadanya. Dan kepada non muslim pun doa tadi ya, tadi kesempatan di dunia.
Begitu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun Pak Ustadz. Iya, turun mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Cukup Pak, barangkali Pak Ustadz yang bertanya. Afwan, nanti sebelum ditutup mungkin nanti saya minta Pak Ustadz untuk doa. Untuk sebelumnya ada door prize untuk yang bertanya 2 orang Pak Ustadz. Barangkali boleh Pak Ustadz yang memilih pertanyaan yang paling yang paling bagus dari yang bagus-bagus semua. Pertanyaan yang mana Pak Ustadz? Pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan non muslim ya, atau non muslim itu. Kemudian yang kedua ketika sholat menjawab salam. Boleh. Oh, baik. Mama Vanita mungkin minta dicatat tadi yang pertanyaan 2 itu, boleh nanti dihubungi sama Bu Wita ya. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah Bapak Ibu, banyak ya ternyata ilmu adab itu sepertinya kita memang harus bersambung ya kajiannya. Kalau tentang adab tuh. Karena nanti seperti tadi pertanyaan dari Ibu Ketua POMG, masuk ke rumah itu mungkin nanti ada adabnya lagi ya Pak Ustadz ya, adab masuk rumah dan lain-lain. Adab berpakaian, adab safar, adab makan, adab tidur, banyak sekali. Bahkan kita adab sendiri khusus ada itu. Syekh Salhub. Masya Allah. Iya. Jazakallah khairan Pak Ustadz atas ilmu. Iya, Tadi silakan. berarti yang dapat door prize siapa? Bu Hani ya, yang non muslim yang pertama. Sama? Itu tadi yang sholat, yang bertanya sholat sunnah ya, yang pertanyaan pertama. Siapa tadi? Ini. Sebentar. Oke, bagaimana bila ada yang mengucapkan dari siapa orang tuanya ini anaknya gitu yang namanya Irsyadnya atau orang tuanya dari 10.4 ya boleh atau orang tuanya dihubungi ke Bu Wita ya. Nomor teleponnya udah di chat ya. Boleh di chat nomor WA-nya nanti. Oke, Masya Allah ternyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kajian hari ini mungkin kita udah selesai mendapatkan ilmunya. Masih nanti kalau masih penasaran boleh diusulkan mungkin ya Bu Ketua untuk lanjut untuk bersambung ya di kajian berikutnya. Terakhir, mari kita tutup kajian hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdillah. Pak Ustadz, mohon maaf, afwan, lupa saya. Mungkin boleh berdoa dulu. Oh ya. Untuk keberkahan kajian hari ini. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu. ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallah khairan Pak Ustadz dan jazakumullah khairan ibu-ibu semua yang sudah hadir di kajian hari ini. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Mengingatkan kembali bahwa di bulan Maret kita akan mengadakan tahsin di Pusdai, waktunya pukul 1:30 siang sampai jam 3 sore. Mungkin begitu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dari lisan saya. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan murni atas kebodohan saya. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz dan panitia. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Izin live Zoom. Maaf off cam. Nggak apa-apa, Ma. Ya. Zakila pamit keluar. Assalamualaikum. Ma, Bu Hani udah ini ya, nomor teleponnya udah di chat. Oh iya, udah saya simpan. Ya. Ya. Zakila semua pamit. Assalamualaikum. Pamit ya Ibu. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, Amin.